Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Fatih Arafat dari kelas 1 TI 3 dengan NIM 93202090. Hari ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah telekomunikasi jaringan. Jadi pada video pertama, yaitu pada pertemuan 9, ada judulnya telekomunikasi jaringan paket dan switching. Oke, yang saya dapat pertama, jaringan telekomunikasi itu sebuah sistem yang digunakan untuk bertukar informasi antar perangkat, misalnya antar telepon, komputer, terminal, dan sebagainya. Jadi pada jaringan telekomunikasi ini kita diharuskan untuk menghubungkan semua perangkat atau end device. Lalu, bagaimana jika perangkatnya banyak? Tentu saja kita memerlukan suatu metode supaya ini tidak ribet gitu. Jadi kita ada pakai namanya dua bentuk ya, di sini ada circuit switch network dan packet switch network. Jadi pada circuit switch suatu jalur komunikasi akan dijadikan dedicated. Jadi dedicated artinya tidak, kalau ada yang sedang memakai jaringan tersebut atau jalur tersebut, perangkat lain tidak bisa menggunakan jalur tersebut juga hingga selesai. Jadi itu yang disebut dengan circuit switch. Lalu ada yang pada circuit switch terdapat 3 fase. Yang pertama, pembentukan circuit tersebut, kedua transfer data, hingga terminasi. Terminasi di sini akhirnya pembubaran. Pembubaran ini terjadi ketika telah selesainya proses transfer data hingga jadi diterminasi atau dimatikan. Circuit switch digunakan pada jaringan telepon atau ISDN, yaitu Integrated Service Digital Network. Circuit switch juga memiliki multiplexing, di mana channel atau link itu digunakan untuk lebih dari satu data ya, atau lebih dari satu stasiun pada satu link. Jadi inputnya banyak, tetapi untuk outputnya satu saja. Multiplexing digunakan karena semakin tinggi laju data, maka cost efektifnya makin rendah. Lalu kebanyakan perangkat komunikasi membutuhkan dukungan laju data relatif yang tidak terlalu besar. Lalu multiplexing juga butuh aplikasi. Yang paling umum antaranya ada long haul dan LSCJ. Lalu tipe multiplexing itu diantaranya ada 3. Yang pertama, frequency division multiplexing. Ini paling banyak digunakan pada radio atau televisi. Lalu ada synchronous time division multiplexing, digunakan untuk aliran suara digital dan data. Lalu ada static atau asynchronous intelligent time division multiplexing, digunakan untuk memperbaiki efisiensi synchronous time division multiplexing dengan cara menambahkan rangkaian yang lebih kompleks di sisi multiplexer. Lalu ada implementasinya ya, membagi pendekatannya itu dengan cara membagi spektrum frekuensi ke dalam kanal logik dan menempatkan setiap informasi dilahirkan pada suatu kanal logik. Untuk time divisionnya, sumber sinyal dapat dibawa pada suatu medium transmisi tunggal dengan mengirimkan sinyal tersebut sesuai urutan waktu. Lalu ada prinsip paket switching. Yang pertama, walaupun teknologi paket switching telah dikembangkan dari tahun 1970, tetapi ada 2 hal yang prinsipnya tidak berubah, yaitu teknologi dasar pada paket switching serta efektivitas untuk komunikasi data. Yang kedua, pada waktu jaringan circuit switching banyak digunakan untuk transfer data, ada kelemahan yang teramati. Yang pertama yaitu saluran komunikasi sering berada dalam keadaan idle pada hubungan user atau host, misalnya PC ke server. Lalu jaringan circuit switching menyediakan transmisi pada laju data konstan,
Yang ketiga, pendekatan paket switching memiliki beberapa keunggulan, yaitu efisiensi saluran lebih besar, menyediakan konversi data rate. Ketika beban traffic tinggi, paket tidak diblok dan dapat menggunakan prioritas. Oke, jadi segitu saja untuk video pertemuan ke-9. Kita lanjut ke pertemuan ke-10, yaitu alur sinyal dalam sentral. Pertama, yaitu ada penanganan originating call, ada class of service layanan atau COS. Jadi jika terjadi off-hook atau originating call sebelum diberi nada dipilih, dilakukan pengecekan kelas layanan sebelum menentukan langkah program. Jadi pengecekannya itu pada saat contohnya kita sedang melakukan panggilan lalu ada nada ring tit. Jadi pada saat itulah akan diperiksa apakah kita termasuk yang line type, peering level, atau customer facilities. Nah, jadi itu akan dipilih dulu sebelum dilakukan nada ringnya atau muncul nada ringnya. COS-nya tersendiri tersimpan sebagai semi permanen dalam data COS record dengan struktur field. Pada COS record itu terdapat bit-bit yang menyimpan kode pada setiap COS type-nya. Contohnya yang pertama itu line type. Untuk kode 000 itu digunakan untuk unextended line, 001 untuk domestic subscriber line, 010 untuk business subscriber line, dan 011 untuk announcement within exchange. Lalu untuk barring level ada 00 artinya no outgoing call restriction, 01 all outgoing calls beared, 10 non-local calls beared, 11 international calls beared. Lalu ada customer facilities, ada transfer all calls on BUC, on no reply, repeat last call, short code dialing, dan lain-lain. Lalu ada pengecekan data pelanggan saat originating call. Jadi pertama ada mode idle, lalu ada off hook. Lalu kita akan diperiksa apakah masih dalam service. Kalau iya, maka akan dilanjutkan. Kalau tidak, maka kita akan diberhentikan atau ada pesan biasanya kartu Anda tidak aktif. Kira-kira seperti itu. Lalu ada data transient, yaitu data kondisi saluran pelanggan yang bersifat sementara. Itu ada dua jenis. Yang pertama line status dan facility status. Untuk line status contohnya ada line out of service, line free, line engage, line park. Untuk facility status ada transfer all calls enabled, transfer on busy enabled, transfer on no reply enabled, repeat last call enabled, dan call waiting indication enabled, alarm call enabled. Lalu setiap pelanggan memiliki data pelanggan atau subscriber record yang merupakan data pelanggan di sentral, baik yang bersifat semi permanen ataupun transient. Struktur data tiap pelanggan terdiri dari equipment number, directory number, semi permanen data, dan transient data. Lalu ada data panggilan atau call record, data yang berhubungan dengan parameter panggilan atau penggunaan telepon, digunakan oleh administrator antara lain untuk ada network planning, lalu ada network management, maintenance, billing, and accounting. Lalu pada data-data pada call record yaitu nama perangkat hardware dari line termetering unit, waktu setempat, nomor perangkat common yang digunakan dalam panggilan, aksi yang dilakukan sentral ketika proses panggilan dan waktunya, identitas perangkat switch yang digunakan dalam panggilan, status panggilan saat ini, sinyal terakhir yang diterima, address digit yang diterima, yaitu nomor pemanggil, address digit yang didial atau nomor tujuan, jenis panggilan, perhitungan meter pelanggan, waktu yang dipanggil menjawab, waktu berakhirnya percakapan. Nah, call record tersebut tersimpan dalam memori sentral dalam satuan node atau record untuk tiap panggilan. Tiap record itu berukuran sekitar 40 byte, di mana antara record satu dengan record berikutnya dihubungkan oleh link. Lalu ada penyambungan ke perangkat common equipment. Jika pelanggan melakukan originating call atau off hook dan setelah sentral mengecek data pelanggan,
yaitu COS dan lain-lain, pelanggan dinyatakan boleh mengadakan panggilan, maka sentral harus segera menghubungkan saluran pelanggan dengan penerima, serta memberitahu pelanggan untuk segera mengirim nomor tujuan dengan mengirim nada pilih atau dial tone. Berdasarkan jenis kode sinyal digit yang akan diterima sentral, terdapat dua jenis digit receiver, yaitu decadic pulse atau leaf disconnect signaling receiver dan DTMF signaling receiver. Oke, mungkin segitu saja untuk pertemuan ke-10. Kita lanjut ke pertemuan 11, yaitu membahas tentang Next Generation Network. Next Generation Network dirancang untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur infocom pada abad ke-21. Jaringan tidak lagi diharapkan bersifat TDM, melainkan sudah bentuk dalam paket yang efisien. Namun dengan QoS atau Quality of Service terjaga. NGN atau Next Generation Network mampu mengelola dan membawa berbagai macam trafik sesuai kebutuhan customer yang terus berkembang. Menurut ITUT, NGN adalah sebuah packet-based network yang mampu menyediakan layanan telekomunikasi dan mampu untuk mampu menggunakan multiple broadband, QoS enable transport technology, dan serta fungsi layanan yang independen, yaitu yang tidak tergantung dengan media transportnya. Jadi NGN itu tidak boleh atau tidak harus satu perangkat saja, bisa beda-beda perangkatnya. Lalu ITUT juga mendefinisikan NGN dengan karakteristik dasar, yaitu pertama, packet based transfer, kedua, pemisahan fungsi kontrol untuk kemampuan yang berbeda, yaitu call session dan aplikasi atau service. Ketiga, ada open interface, keempat, ada support beragam aplikasi, kelima, kemampuan broadband dengan end-to-end QoS atau quality of service, keenam, interworking dengan jaringan tradisional, 7, mobility, 8, akses tidak terbatas pada service provider yang berbeda, 9, skema identifikasi yang beragam, 10, karakteristik yang sama akan dirasakan oleh setiap user terhadap service yang sama, 11, konvergen antara fixed dan mobile, 12, fungsi service independen dengan teknologi transport, 13, support beragam teknologi last mile, 14, memenuhi requirement regulator, misalnya fokus terhadap komunikasi darurat, security privacy, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, jika kita menginginkan untuk tiap-tiap generasi atau device yang berbeda generasi saling terhubung, maka kita harus memperhatikan dan menyepakati NGN plans yang akan digunakan. Ada transport plane, control plane, dan application plane. Tiap-tiap plane-nya ini memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama, aplikasi plane itu memungkinkan ketetapan layanan dan menyediakan kontrol dan logik untuk mengerjakan layanan. Ada control plane, fungsinya mengendalikan unsur jaringan, menetapkan pembubaran media koneksi. Lalu transport plane bertanggung jawab untuk media, pengangkutan, dan signal message. Manajemen plane mencakup manajemen network untuk pemenuhan pelayanan dengan jaminan akses jaringan, menghubungkan jaringan pelanggan atau terminal dengan komputer network NGN. Lalu untuk fitur NGN itu sendiri, ada multi-media service, NGN itu mensupport ya. NGN juga ada QoS enabled, quality of service enabled. Lalu ada network intelligence, lalu ada intelligence CPE, lalu underlying transport networknya untuk NGN itu berupa paket, ya, tipe datanya. Lalu ada layanan arsitekturnya itu NGN menggunakan distinct. Lalu integrated control dan manajemennya NGN itu ada, reliability-nya atau keandalan layanannya itu tinggi. Lalu service creation-nya itu sistematik. Use of service-nya tinggi. Lalu time to market of service itu rendah. Lalu ada arsitekturnya itu tinggi juga. Lalu ada pengendalian gateway dalam NGN.
Mediated Gateway atau MG terletak pada layar transport yang umumnya memisahkan jenis-jenis network yang berbeda, baik di dalam NGN maupun antara NGN dan network di luarnya. Beberapa gateway yang sering digunakan yaitu trunk gateway, yaitu menghubungkan jaringan paket dengan trunk TDM dari PTSN atau ISDN dengan jumlah sirkuit yang biasanya cukup besar. Lalu ada access gateway untuk menyediakan interface kepada perangkat customer seperti akses ISDN atau DSL. Lalu ada residential gateway, yaitu untuk menghubungkan jaringan paket dengan jaringan analog yang terhubung ke pelanggan. Lalu ada signaling gateway. Signaling gateway atau SG tempat berinteraksi informasi dari satu jenis sinyal ke jenis sinyal lainnya. Signaling gateway menerima sinyal dari SIP atau H.323 ke SS7 dari PSTN dan ISDN. Lalu ada juga media gateway controller. Media gateway controller ini berguna untuk menghubungkan dua bagian dalam layanan network, sinyal dan media. MGC atau media gateway controller sering juga disebut sebagai soft switch, call agent atau call controller. MGC melakukan setup hubungan-hubungan multimedia, melakukan deteksi dan pengolahan pada event-event, dan mengatur MG serta sirkuit-sirkuit di dalamnya berdasarkan database konfigurasi. Oke, mungkin segitu saja untuk pertemuan 11. Kita lanjutkan untuk video pertemuan 12, yaitu understanding VoIP dan kalkulasi bandwidth. Oke, pertama pada VoIP kita menggunakan dua protokol, itu TCP dan UDP. TCP itu digunakan untuk signaling. Signaling itu pada saat pertama kali kita akan memasukkan nomor telepon yang akan kita tuju. Jadi pada TCP ini tidak boleh ada error. Jika terjadi error, maka protokolnya ini akan mengirim ulang data. Lalu ketika sudah diangkat atau proses VoIP sudah berjalan, maka protokolnya akan diganti menjadi UDP, itu User Datagram Protocol, di mana jika terjadi error tidak akan terjadi pengiriman ulang data. Jadi contohnya ketika kita sedang menelpon, kadang-kadang suaranya putus-putus, itu dikarenakan mungkin sinyalnya jelek. Nah, itu contohnya. Jadi tidak terjadi pengiriman data yang diulangi. Sinyal ini dilakukan antara port TCP yang sudah umum diketahui, misalnya H.323 menggunakan port 1720 untuk keperluan signaling yang tadi. Lalu ada SIP, Session Initiation Protocol, menggunakan port 5060 untuk keperluan signaling juga. Lalu selanjutnya ada topologi jaringan komputer dan PSTN yang terpisah. Jadi misalnya contohnya yaitu antara telepon yang menggunakan jaringan PSTN dengan komputer itu tidak bisa akan terhubung tanpa adanya void gateway yang menghubungkan antara telepon rumah dan komputernya. Jadi kalau misalnya dalam suatu jaringan, kalau komputernya antara komputer dan teleponnya itu tidak ada VoIP gateway, maka VoIP gateway antara teleponnya dan komputernya itu tidak akan terhubung. Lalu VoIP gateway itu punya dua jenis port interface. Yang pertama, Foreign Exchange Office FXO VoIP gateway ke PSTN CO. Lalu kedua ada Foreign Exchange Subscriber VXS VoIP gateway ke phone atau telepon. Lalu ada komponen VoIP. Yang pertama ada user agent atau komponen VoIP yang langsung berhubungan dengan user. User dapat menggunakan dan mengoperasikan untuk melakukan komunikasi dengan user lain dan juga melakukan setting untuk berkomunikasi dengan phone analog. Yang kedua ada proxy, merupakan software yang digunakan sebagai server VoIP yang menangani proses registrasi dan autentikasi user. Proxy melakukan banyak proses yang membuat panggilan dapat terlaksana di antara user dan menampilkan proses panggilan yang terlibat dalam log di server. Proxy yang kita gunakan adalah soft switch. Jadi yang kita gunakan sekarang untuk telepon-menelpon itu ya soft switch. Ketiga, protokol. Signaling dilakukan sebelum melakukan panggilan. Jalur dibentuk point to point menggunakan protokol signaling yang berbasis TCP. Setelah jalur terbentuk, RTP melakukan transfer sinyal suara yang telah dipaketisasi melalui jalur UDP. Keempat ada codec atau coder decoder, digunakan untuk mengubah informasi sinyal suara analog menjadi digital
dapat ditransmisikan melalui jaringan IP dengan bandwidth tertentu dan mendapatkan informasinya kembali. Masing-masing kodek punya spesifikasi bandwidth yang dibutuhkan yang berbeda. Misalnya, G711 itu perlu 64 kbps. Lalu ada paket VoIP-nya sendiri. Tiap paket VoIP itu terdiri atas dua bagian, yaitu header dan payload. Nah, headernya sendiri itu isinya itu ada IP header, Real Time Transfer Protocol atau RTP, lalu ada UDP, dan Ethernet header. Sorry, tadi RTP-nya header juga dan UDP-nya juga header. Lalu di sini ada IP header. IP header-nya tadi itu fungsinya bertugas menyimpan informasi routing untuk mengirimkan paket-paket ke tujuan. Lalu pada setiap header IP disertakan tipe layanan atau tipe of service yang kemungkinan paket tertentu seperti paket suara diperlakukan berbeda dengan paket yang non-real timed. Baru ada UDP header. UDP header memiliki ciri tertentu, itu tidak menjamin paket akan mencapai tujuan, sehingga UDP cocok digunakan pada aplikasi voice real time yang sangat peka terhadap delay dan latensi. Contohnya ya seperti panggilan telepon ya. Baru ada RTP header. RTP header adalah header yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan framing dan segmentasi data real time. RTP tidak mendukung reliabilitas paket untuk sampai tujuan. RTP menggunakan protokol kendali yang disebut RTCP, Real Time Control Protocol, yang mengendalikan QoS dan sinkronasi media stream yang berbeda. Oke, mungkin segitu saja untuk yang pada video pertemuan ke-12. Saya lanjutkan ke video pertemuan 13. Oke, di sini ada 3 video. Oke, jadi yang pertama, video pertama itu apa sih satelit itu? Satelit itu objek yang mengelilingi secara terus-menerus objek lainnya. Contohnya ada bulan yang mengelilingi bumi dan bumi yang mengelilingi matahari. Lalu ada satelit buatan, yang tadi itu adalah satelit alami. Satelit buatan yaitu satelit perangkat yang dibuat manusia, beredar di luar bumi atau yang mengelilingi bumi di angkasa untuk keperluan pengambilan data atau informasi dan pentransmisian data informasi ke bumi. Lalu bagian-bagian satelit buatan di dalamnya itu ada dua, atau subsistem satelit itu ada dua, yaitu yang pertama ada payload dan platform atau bus. Nah, payload ini itu perangkat yang terpasang di satelit agar satelit bekerja sesuai fungsinya. Yang termasuk sistem payload adalah antena, kamera, repeater, radar, dan lain-lain. Payload suatu satelit berbeda dengan satelit lainnya tergantung dengan keperluannya. Lalu ada platform atau bus, yaitu sebuah perangkat atau bagian dari satelit yang membawa payload beserta perangkat lainnya ke angkasa. Jadi platform atau bus ini berfungsi untuk menggerakkan si satelitnya itu. Lalu apa aja satelit buatan, tipe-tipenya yang ada di mengelilingi bumi. Yang pertama ada MEO, ada GEO, ada LEO. Jadi tiap-tiap satelit ini punya kelebihannya masing-masing, mungkin bisa dicari di Google. Jadi satelit ini keuntungannya yaitu pertama, cakupan areanya yang sangat luas, bandwidth yang cukup besar, independen dari infrastruktur terestrial, instalasi jaringan yang cepat, biaya relatif rendah, karakteristik layanan yang seragam, layanan total hanya dari satu provider, layanan mobil wireless yang independen terhadap lokasi. Jadi, MEO atau Medium Earth Orbit itu digunakan pada ketinggian antara 9.000 atau hingga 20.000 km dari permukaan bumi. Nah, MEO ini digunakan untuk satelit citra, cuaca, mata-mata, dan sistem telekomunikasi yang bergerak atau mobile. Lalu ada GEO
GEO itu digunakan pada ketinggian 36.000 km dari permukaan bumi. Satelit ini juga disebut sebagai geosinkronus karena waktu yang dibutuhkan satelit untuk mengitari bumi sama dengan waktu bumi berotasi pada porosnya. Satelit GEO ini banyak dimanfaatkan untuk kegiatan komersil, pendidikan, militer, dan lain-lain. Lalu ada LEO, Low Earth Orbit. Ini satelitnya digunakan untuk ketinggian 500 hingga 1500 km dari permukaan bumi. Digunakan untuk komunikasi suara tanpa menimbulkan delay propagasi, dan power yang digunakan juga relatif kecil. Contohnya digunakan untuk voice email, broadcast data, ataupun untuk komunikasi terestrial. Lalu selanjutnya ada orbit kutub atau orbit polar. Itu merupakan salah satu tipe orbit satelit LEO. Dengan orbit ini satelit bergerak ke arah utara selatan dan bukan dari arah timur ke barat. Orbit kutub ini atau orbit polar digunakan untuk melakukan pengamatan permukaan lebih baik dikarenakan pola scanning pengamatan bisa dilakukan di seluruh permukaan bumi dengan pergerakan dari utara ke selatan, sedangkan bumi bergerak dari timur ke barat. Oleh karena itu, kebanyakan satelit pengamatan bumi dan satelit cuaca menggunakan orbit polar atau orbit kutub ini. Lalu terakhir ada orbit elips, yaitu suatu satelit dengan orbit elips yang mengikuti suatu lintasan yang berbentuk oval ketika mengelilingi bumi. Salah satu bagian orbit berdekatan dengan bumi atau perigee, dan satunya lain sangat jauh dari bumi atau apogee. Untuk mengelilingi bumi, satelit orbit elips membutuhkan waktu 12 jam. Sebagaimana orbit kutub, satelit orbit elips bergerak dari arah utara ke selatan. Oke, itu saja untuk materi 12. Kita lanjut pertemuan 13. Kita lanjut ke pertemuan 14. Oke, kita lanjut ke struktur fiber optik. Jadi fiber optik itu terdiri dari core fiber optik, lalu ada tube atau ribbon, lalu ada kabel, subduct, duct, lalu ada plane. Oke, jadi core fiber optik ini merupakan inti dari komunikasi FO, terbuat dari kaca dan dilindungi oleh beberapa pelindung. Diameternya sekitar dari 8 hingga 10 mm. Lalu ada tube atau ribbon, itu tempat dimana dimasukkannya core. Di dalam satu tube itu hanya ada dalam satu tube itu ada satu atau lebih core. Lalu ada kabel. Kabel itu beberapa tube yang dikumpulkan menjadi kabel yang isinya kurang lebih 6 sampai 12 yang menjadi kabel. Lalu ada subduct. Kabel dimasukkan lagi ke dalam subduct sehingga lebih aman. Dalam satu subduct hanya ada satu kabel. Lalu ada duct, tempat dimasukkannya subduct. Ke dalam duct itu hanya ada satu subduct. Dalam duct itu bisa sampai dari 3 sampai 4 subduct. Lalu ada plane, itu adalah tempat di mana fiber optiknya itu diletakkan atau ditanam. Tempat meletakkannya itu bisa bawah tanah, udara, bawah laut. Lalu untuk sistem komunikasi fiber optik ini dia menggunakan point to point. Jadi antara satu titik ke titik lainnya itu langsung terhubung. Ini berlaku untuk ISP atau inside plane atau OSP yaitu outside plane. Oke, lanjut. Untuk tiap fiber optik itu terdapat dua jenis tube. Yang pertama yaitu yang loose buffer tube, lalu ada tight buffer tube. Untuk loose buffer tube itu digunakan untuk OSP outside plane, seperti contohnya misalnya yang dihubungkan ke tiang dari tiang ke rumah. Lalu untuk tight buffer tube itu digunakan dalam ruangan, seperti contohnya misalnya wifi atau WAN. Di kantor mungkin juga ada. Lalu ada ribbon. Ribbon ini sebuah kabel fiber optik yang dimana core-nya
di mana kabel fiber optiknya itu dijadikan satu baris. Ribbon ini digunakan untuk mengatasi tempat dan tempat yang mungkin sempit. Jadi satu kabel dalam satu ribbon itu terdapat banyak kabel, sehingga bisa berfungsi lebih baik daripada fiber optik yang tidak menggunakan ribbon, dan juga lebih efektif. Lalu selanjutnya ada tipe-tipe fiber optik. Yang pertama itu direct buried fiber optic cable, di mana ini kabel yang digunakan di bawah tanah. Nah, kabel ini itu tidak memiliki perlindungan, dan karena ditanam langsung bawah tanah, dan juga kabel ini ada besinya, jadi sangat rawan tersambar petir ya. Lalu kedua ada dark fiber optic cable. Nah, dark fiber optic cable ini kurang lebih sama kayak yang sebelumnya, cuma pada dark fiber optic cable ini sudah terdapat pelindung dan juga nggak ada besinya, jadi lebih aman daripada yang sebelumnya. Lalu selanjutnya ada aerial fiber optic cable. Aerial fiber optic cable ini yang kita gunakan di luar ruangan, yang dipasang di tiang ya, untuk OSP. Lalu selanjutnya yaitu ada submarine fiber optic cable. Submarine fiber optic cable ini digunakan untuk di bawah laut. Jadi kabelnya itu akan diletakkan di dasar laut untuk menghubungkan dari titik A misalnya dari titik A ke titik B. Ya, digunakan misalnya untuk menghubungkan antara pulau atau benua. Oke, kita lanjut pada pertemuan 15. Video yang terakhir itu tentang komunikasi data. Oke, dalam komunikasi data itu terdapat data rate limits. Apa sih data rate limits itu? Data rate limits itu merupakan seberapa cepat kita dapat mengirim data dalam bit per second. Nah, kecepatan data atau data rate itu ada dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, bandwidth yang tersedia, lalu tingkat sinyal, dan kualitas kanal atau tingkat noise. Terdapat 2 formula yang dikembangkan untuk menghitung data rate, yaitu teorema Nyquist untuk kanal tanpa noise, dan teorema Shannon untuk kanal dengan noise. Nah, lalu ada kapasitas sistem. Dalam kapasitas sistem itu, bitrate suatu sistem meningkat seiring meningkatnya jumlah level sinyal yang kita gunakan untuk menunjukkan simbol. Simbol dapat terdiri dari suatu bit atau n bit. Jumlah level sinyal sama dengan 2n. Dengan meningkatnya sejumlah level, spacing antara level menurun sehingga meningkatkan probabilitas terjadinya error dalam sebuah transmisi. Oke, kita akan membahas teorema Nyquist. Nyquist itu memberikan nilai bitrate maksimum sistem transmisi dengan menghitung bitrate langsung dari jumlah bit dalam simbol atau level sinyal dan bandwidth sistem. Teorema Nyquist menyatakan bahwa untuk noiseless channel, yaitu kanal tanpa noise, C sama dengan 2B log 2n, di mana C adalah kapasitas atau bitrate bps dan B adalah bandwidth. Nah, contohnya suatu noiseless channel dengan bandwidth 3000 Hz transmisikan sinyal dengan 2 level sinyal. Bitrate maksimum dapat dihitung. Tuh, bitrate sama dengan 2 kali 3000 kali log 2 sama dengan 6000 byte per second. Lalu ada teorema Shannon. Pada kenyataannya suatu kanal tidak bisa bersifat noiseless. Pada kanal selalu terdapat noise. Noise relatif terhadap sinyal diukur dengan SNR. Noise menghasilkan error pada komunikasi digital. Dengan melibatkan bandwidth dan noise dalam perhitungan, Claude Shannon dapat menyatakan
Bahwa transmisi bebas error melalui suatu kanal dapat dicapai apabila bitrate-nya tidak memenuhi kapasitas maksimum C atau kapasitas kanal. Dengan rumus C sama dengan B log 2 dalam kurung 1 ditambah SNR, di mana C adalah kapasitas kanal, B adalah bandwidth, SNR adalah signal to noise ratio. Lalu ada contohnya, suatu noise channel memiliki rasio signal to noise hampir 0, dengan kata lain noise sangat kuat sehingga sinyal lemah. Untuk saluran ini kapasitas C dihitung sebagai C sama dengan B log 2 dalam kurung 1 tambah SNR sama dengan B log 2 dalam kurung 1 tambah 0 tutup kurung sama dengan B log 2 1 sama dengan B 0 sama dengan 0. Ini artinya kapasitas saluran adalah 0 berapapun nilai bandwidth, dan kata lain tidak dapat menerima data apapun melalui saluran ini. Lalu ada performance. Performance itu isu penting dalam jaringan adalah performa jaringan. Seberapa bagus jaringan yang kita gunakan? Performa jaringan itu diukur menggunakan QoS, yaitu pertama ada bandwidth, throughput, latency, atau delay, lalu ada packet loss. Pasti bandwidth itu salah satu karakteristik yang mengurai performa jaringan adalah bandwidth. Bandwidth digunakan dalam dua konteks. Yang pertama itu bandwidth dalam hertz, mengacu pada rentang frekuensi yang dapat dilalui suatu kanal. Misalnya bandwidth saluran telepon adalah 4 kHz. Bandwidth dalam bit per second mengacu pada kecepatan transmisi bit dalam suatu kanal atau link disebut juga kapasitas. Misalnya bandwidth jaringan fast ethernet maksimumnya adalah 100 MB per second. Lalu ada throughput. Throughput merupakan ukuran sebenarnya pengiriman data di suatu jaringan. Throughput ini selalu dikaitkan dengan bandwidth dalam kondisi yang sebenarnya. Bandwidth bersifat tetap, sedangkan throughput dinamis tergantung traffic. Suatu link memiliki bandwidth byte per second, namun kita hanya dapat mengirim sekian byte per second melalui yang ini, dengan T selalu lebih kecil daripada B. Rumusnya yaitu throughput sama dengan jumlah paket diterima, yaitu bit, dibagi waktu transmisi. Lalu selanjutnya ada latensi atau delay. Latensi atau delay didefinisikan berapa lama waktu yang dibutuhkan suatu pesan yang untuk sampai ke penerima, itu sejak bit pertama pesan dikirimkan. Kecepatan propagasi, kecepatan bit bergerak melalui media dari sumber ke tujuan. Lalu ada kecepatan transmisi, kecepatan semua bit dalam proses sampai di tujuan, perbedaan waktu kedatangan bit pertama dan terakhir. Lalu delay propagasi, rumusnya jarak dibagi kecepatan propagasi. Untuk delay transmisi, rumusnya ukuran pesan dibagi bandwidth byte per second. Lalu latensi sama dengan delay propagasi ditambah delay transmisi ditambah queuing time ditambah processing time. Lalu terakhir ada packet loss. Packet loss merupakan parameter yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang. Packet loss pada jaringan dapat terjadi ketika trafik pada router sangat padat ketika jumlah hop yang dilalui terlalu banyak. Packet loss juga dapat disebabkan adanya congestion dalam jaringan dan error yang terjadi pada media fisik. Packet loss dihitung berdasarkan persentase paket yang berhasil dikirim. Packet loss sama dengan paket yang dikirim dikurang paket diterima per paket dikirim dikali 100%. Lalu ada availability. Availability merupakan hal penting dalam menentukan kinerja suatu sistem dalam mengatasi suatu gangguan. Terdapat dua komponen menentukan nilai availability, yaitu MTTR dan MTBF. MTTR artinya mean to time to restore, dan MTBF mean time between failure. MTTR ini disebut juga diam time, di mana kondisi jaringan mengalami gangguan, dan MTBF ini disebut juga uptime, di mana kondisi jaringan komputer dalam kondisi normal hingga terjadi gangguan selanjutnya. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf ada bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.